Baik, saya akan membahas materi tentang pecahan. Nah, di dalam pecahan itu ada yang disebut sebagai angka desimal, ya. Nah, di sini Anda bisa melihat contoh penggunaan pecahan tersebut. Jadi, sebuah pecahan bisa dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Contohnya, 1/2 Anda bisa tuliskan dalam bentuk 0,5. Oke? Nah, jadi kita bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut, ya. Nah, ada yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Contohnya di sini adalah 1/2. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2. Nah, yang B, mana pembilang dan penyebutnya? Betul, pembilangnya /adalah 3, penyebutnya adalah 4. Anda ingat-ingat saja bahwa penyebut yang di bawah, pembilang yang di atas. C, pembilangnya adalah 5/4, berarti pembilangnya 5 dan penyebutnya adalah 4. Nah, pecahan bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal, ya, dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000. Ya, sebagai contoh misalkan, pecahan setengah atau 1/2, kita ingin merubahnya ke dalam bentuk desimal. Ya, caranya mudah. Anda kalikan penyebut menjadi angka 10, ya, atau menjadi 100 atau menjadi 1000. Contoh, penyebutnya di sini kan ada 2. Bisa nggak 2 kita jadikan 10? Yang paling kecil aja 2. Bisa. Caranya adalah 2 dikalikan dengan 5. Maka akan jadi 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga Anda kalikan 5. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke? Nah, 5/10. Berarti 5 dibagi 10. Kalau misalkan Anda buat di kalkulator, 5/10 akan keluar 0,5. Atau caranya mudah. Angka 5 dibagi 10 berarti komanya dipindahkan ke depan 1 kali. Ya, dari sini Anda pindahkan ke depan 1 menjadi 0,5. 5/10. Contoh yang B. Kita lanjutkan contoh yang B. 3/4. Ini pecahan. Kita ingin rubah menjadi desimal. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah rubah penyebutnya menjadi bentuk angka antara 10, 100, 1000, atau 10.000. Contohnya, penyebutnya kan 4. Bisa nggak dirubah menjadi angka 10? Nggak bisa. Ya, berarti kita masukkan menjadi angka 100. Berarti gimana caranya supaya penyebutnya itu menjadi 100? Gampang. 4 kali berapa supaya jadi 100? Berarti 4 dikali 25. Jadi 100. Nah, penyebutnya. Karena penyebutnya sudah dikalikan dengan 25, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 25. Berarti yang atas kali 25, yang bawah kali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Berarti 75 dibagi 100. Berapakah 75 dibagi 100? Berarti kan 0 di sini kan nolnya ada 2 nih. Berarti Anda majukan ke depan yang komanya dari sini. 1, 2. Berarti 0,75. Ya. Jadi angka ini memiliki nilai tepat 2 desimal. Baik, bagaimana angka berikutnya? Misalkan 5/4, kita ingin ubah menjadi desimal. Berapa 5/4? Ingat, penyebutnya kan 4. Penyebutnya Anda rubah menjadi 10, 100, 1000, atau 10.000. Ya, kalau misalkan Anda rubah menjadi 10, 4 kali berapa ya supaya jadi 10? Nggak mungkin, nggak ada. Berarti Anda masukkan ke 100. Oh, berarti 4 kali berapa ya supaya jadi 100? Berarti 4 kali 25. Dapat 100. Nah, karena penyebutnya 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. Berarti 5 kali 25, 125. Kemudian 4 kali 25, 100. Berarti 125 dibagi 100. Nah, karena 100 nolnya ada 2, berarti Anda geser komanya 2 kali dari belakang. Ya, dari sini. 1, 2.
Berarti 1,25. Nah, itulah cara mengubah dari bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Baik, berikutnya adalah kita akan menempatkan posisi bilangan desimal tersebut ke dalam bentuk garis bilangan. Oke, kita lihat di sini ada garis bilangan mulai dari 0, kemudian ada 1, ya, dan begitu seterusnya. Nah, kita mulai dari yang paling mudah, yaitu yang di atas itu kan setengah. Berarti kan setengah itu adalah 1/2. Berarti yang membagi dari sini sampai ke sini menjadi 2 bagian. Ya, dari sini sampai sini kita bagi menjadi 2 bagian. Ini tepat di sini. Berarti posisi 0,5 atau setengah itu ada di sini. Ya. Kemudian berikutnya adalah 3/4. Berarti 3 bagian dari 4 bagian. Di sini kan kalau misalkan dari 0 ke 1, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Berarti kalau 3/4, itu kan 1, 2, 3. Nah, ini 3/4 posisinya ada di sini. Dari 4 bagian dari sini menuju sini. Ya, berarti 3/4 itu adalah 0,75. Berarti posisi 0,75 ada di sini. Kemudian 5/4. 5/4. Kalau misalkan 1/4-nya saja dari sini sampai sini ya, 2 titik ya, 1, 2 itu kan 1/4. Nah, kalau sekiranya 5/4 berarti kan 1,25. Berarti kan 0 ke 1 posisinya ada di sini satunya. Berarti kalau 1,25 melebihi posisi ini. Ya. 0,25 itu apa? 25 itu kan 1/4. Berarti 1/4 itu 2 titik. 1, 2. Berarti 1,25, 1 ditambah 1, 2. Nah, 1,25 posisinya ada di sini. Kemudian 5/8. 5/8 itu artinya dari 0 sampai 1 kita bagi menjadi 8 bagian yang sama. Ya. Dari 0 sampai 1 ini. Benar nggak ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 5/8. 8. Berarti 5/8 itu posisinya ada di mana? Ada di titik 5. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5/8 ada di sini. Atau 0,625 ada di sini. Ya. Nah, itulah bagaimana cara menempatkan bilangan-bilangan desimal tadi ke dalam garis bilangan. Berikutnya adalah saya akan memberikan contoh bagaimana caranya membagi bilangan tersebut. Ya. Baik, atau ada cara lain ya, mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Caranya adalah dengan membaginya. Contoh, misalkan 1/2 itu sama saja dengan 1 dibagi 2. 3/4 itu sama saja dengan 3 dibagi 4. Ya. 1/2 berarti 1 dibagi 2. Gimana caranya kok bisa dapat 0,5? Nah, caranya adalah Anda membagi 1 dibagi dengan 2. 1 dibagi 2 dengan 2. 1 kan tidak bisa dibagi 2. Gimana caranya supaya bisa dibagi 2? Tambahkan 0 dan tuliskan 0, pada hasilnya. Jadi caranya adalah, ini kan 1 nih. Dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa berarti 1-nya ditambahkan dengan 0 di sini. Tetapi pada saat Anda menambahkan 0 di sini, hasilnya Anda tuliskan 0, ya, kenapa? Karena Anda menambahkan 1 0, maka di sini 0-nya ada 1 ditambah 0, berarti kan 10 dibagi 2. Berapakah 10 dibagi 2? 10 dibagi 2 kan 5. Oh ya, berarti 5 Anda taruh di sini, di belakang 0, kenapa? Karena 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Oke, nah 10 kurang 10, 0. Nah, berarti 1/2
itu sama dengan 0,5. Nah, begitu caranya ya. Kalau sekiranya Anda ingin membaginya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, contoh misalkan 3/4. Apakah 3 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Ya. Berarti kalau misalkan 3/4 itu sama saja dengan 3 dibagi dengan 4. Karena 3 dibagi dengan 4 tidak bisa, berarti 3 sebagai pembilangnya harus Anda tambahkan 0. Berarti 30. Ya enggak? Oke, 30. Kalau Anda menambahkan di sini 0, maka hasil baginya harus Anda tambahkan 0, di atasnya. Ya enggak? Berarti kalau misalkan Anda tambahkan nih 0, berarti hasil baginya harus ditambahkan 0, Oke, 30. Ya. Pertanyaannya adalah berapa kali 4 sehingga mendekati 30? Nah, otomatis di sini yang pertama adalah 7 dikali 4. Angkanya mendekati 30. Jangan melebihi 30, tetapi harus kurang dari sama dengan 30. Berarti 7 kali 4 kan 28. Berarti Anda taruh 28-nya di sini. Oke, langkah berikutnya Anda kurangkan yang atas ini dengan yang bawah ini. Berarti 30 dikurangi 28. Jawabannya adalah 2. Gitu, ya. Jawabannya adalah 2. Tetapi apakah 2 bisa dibagi dengan 4? Nggak bisa. Ya, otomatis Anda harus tambahkan 0. Berarti 20. Ya. Nah, apakah dikasih 0, di atasnya? Nggak perlu lagi karena sudah ada sebelumnya. Ya udah. Berapakah dikali 4 sehingga mendekati 20? Berarti jawabannya adalah 5 dikali 4 mendekati 20. Ya, 5 kali 4 jawabannya adalah 20. Berarti 20 kurang 20 habis. Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa 3/4 atau 3 dibagi 4 itu sama dengan 0,75. Gitu ya, 0,75. Nah, kita jawab dengan cepat. Nah, bagaimana kalau 5/4? Nah, 5/4 itu kan artinya 5 dibagi 4. Ya kan? 5/4. Kita ingin merubah pecahan menjadi desimal. Oke, baik. Kita mulai. 5/4. Berarti 5 dibagi 4. Nah, kalau sekiranya 5 dibagi 4, berapa? Ya, intinya berapa kali 4 supaya hasilnya mendekati 5? Otomatis 1 dikali 4 hasilnya adalah 4, ditaruh di sini. Kemudian 5 dikurangi 4 sisanya adalah 1. Oke. Nah, kemudian kira-kira berapakah kali 4 supaya hasilnya 1? Nggak ada. Ya, nggak mungkin. Ya, otomatis di belakang 1 ini Anda harus menambahkan 0. Berarti 1, 0. Tapi ingat, pada saat kita menambahkan 0, kita harus tambahkan koma di belakang hasil yang pertama. Nah, ini kita harus tambahkan koma di belakang angka 1. Berarti di sini akan jadi 10. Pertanyaannya, berapakah dikali 4 supaya hasilnya mendekati 10? Berarti di sini adalah 2. Nah, 2 dikali 4 itu adalah 8. Kenapa 8? Karena mendekati 10. Jangan 3 kali 4. Kalau 3 kali 4 kan 12. 12 itu kan sudah lebih dari 10. Nah, otomatis 10 dikurangi 8. Jawabannya adalah 2. Oke. Nah, berapakah dikali 4 supaya hasilnya 2? Nggak ada. Otomatis Anda harus tambahkan 0. Nah, pada saat ditambahkan 0, apakah harus ditaruh koma lagi? Nggak perlu, karena kita sudah menambahkan koma dari perhitungan yang sebelumnya. Ya, berarti 0. Ya, oke. Berarti ada angka 20. Pertanyaannya, berapakah dikali 4 sehingga hasilnya mendekati 20? Maka jawabannya adalah 5. Berarti 5 dikali 4 itu sama dengan 20. 20 kurang 20, 0. Berarti 5/4 atau 5 dibagi 4 itu sama dengan 1,25. Ya,
Ini cara pemecahannya. Baik, itulah yang berkenaan dengan materi pecahan. Semoga Anda bisa mudah untuk mengerti materi tersebut.